Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Nindya Putri, NPM 2103050055 dari PGSD 6A. Hari ini kita akan mempelajari salah satu kearifan lokal yang ada di Temanggung, yaitu tradisi wiwit kopi. Capaian pembelajaran nantinya siswa dengan mempelajari tradisi wiwit kopi ini, siswa mampu membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah setempat serta perkembangannya. Kemudian siswa mampu mempelajari keterkaitan perkembangan budaya lokal dengan kemajuan dan perkembangan nasional dan internasional. Di sini filosofi wiwit kopi, di mana Temanggung merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Karena di Temanggung tanah yang digunakan untuk menanam kopi merupakan salah satu tanah yang baik dan subur dalam digunakan untuk menanam kopi. Wilayah di Temanggung sendiri yang biasa memanen atau menanam kopi yang bagus itu di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, yaitu Kandangan, Gemawang, Candiroto, dan lain sebagainya di daerah tersebut. Nah, kopi yang dihasilkan sendiri di Temanggung antara lain yaitu ada kopi Robusta dan juga Arabica. Nah, tradisi wiwit ini merupakan salah satu upacara yang diadakan sebelum panen hasil bumi atau kopi. Nah, hal itu dilakukan sebagai wujud rasa terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah yang diberikan berupa hasil panen yang berupa kopi tersebut. Nah, panen ini biasanya dilakukan pada sekitar bulan Juni sampai Agustus. Itu panen kopi atau wiwit kopi berbarengan dengan tradisi wiwit bako atau tradisi yang akan dilakukan petani yang akan menanam tembakau. Di Temanggung sendiri, tradisi ini atau upacara untuk memulai wiwit kopi ini masih dilakukan dan masih berlaku sampai hari ini. Bahkan besok pada tanggal 27 Juni ini akan diadakan festival wiwit kopi atau panen kopi di Candiroto, di mana biasanya di dalam tradisi tersebut itu melibatkan banyak pihak seperti pemangku adat, petani kopi, masyarakat, kemudian ada juga anak-anak, di mana anak-anak itu sebagai generasi yang akan meneruskan tradisi ini nantinya, sehingga anak-anak juga perlu dilibatkan dalam hal upacara ini. Tujuan diadakan wiwit kopi yaitu sebagai salah satu upaya dan usaha masyarakat dalam ucapan permohonan rasa syukur kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sebuah panen, di mana panennya berupa kopi yang sebagian besar warga atau masyarakat Temanggung itu berprofesi sebagai petani kopi, petani tembakau juga. Nah, masyarakat mengadakan hal tersebut karena sebagai rasa syukur atau berterima kasih kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan kepada masyarakat. Karena tidak dipungkiri juga harga kopi di daerah Temanggung itu harganya lumayan tinggi. Kopi yang sudah diolah dan kopi yang masih berbentuk biji itu atau biasa disebut gelondong itu, kalau sudah berbentuk bubuk atau kemasan atau siap minum, itu harganya jauh lebih mahal daripada kita membeli yang masih berbentuk biji. Selanjutnya, partisipan dalam acara ini antara lain yaitu ada petani kopi,
pemangku adat, pemuka agama, anggota komunitas pencinta kopi, kemudian ada anak-anak dan generasi muda seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, di mana anak-anak atau generasi muda ini perlu dilibatkan dalam kegiatan upacara wiwit kopi atau tradisi wiwit kopi, di mana nantinya anak-anak yang akan melanjutkan budaya tersebut, sehingga budaya dan tradisi di masyarakat itu akan tetap ada saat nantinya para orang tua atau leluhur itu sudah tidak mampu melakukan tradisi ini, atau bahkan mereka yang beliau ini yang sudah sepuh itu sudah meninggal atau almarhum. Jadi generasi muda atau anak-anak masih bisa melanjutkan hal tersebut. Makanya dalam upacara atau tradisi ini tidak sedikit juga yang melibatkan anak-anak. Contohnya ketika kita akan melakukan tradisi ini, seperti kita akan mengadakan kenduran di alon-alon atau upacara di lingkungan sekitar, itu anak-anak pasti akan diajak oleh orang tuanya untuk menyaksikan bagaimana rangkaian acara, prosesi acara dari pembukaan sampai nanti ada acara makan bersama atau kembul bujono. Itu nanti anak-anak akan paham dan anak-anak akan tahu, ternyata warisan dari leluhur kita seperti ini. Atau mungkin nanti anak-anak dan generasi muda selanjutnya bisa menjadikan upacara ini dengan lebih bervariatif, atau mungkin ada yang diganti, atau ada salah satu unsur pembaruan yang nantinya upacara itu tetap bermakna, tapi rangkaian acara atau prosesinya nanti ada sedikit yang diubah untuk lebih mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak juga meninggalkan inti dari upacara yang sebenarnya, yaitu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian elemen-elemen dalam wiwit kopi atau rangkaian acaranya itu ada yang pertama ritual pembukaan dan doa, di mana pada prosesi awal ini ritual pembukaan dan doa ini biasanya dilakukan oleh para sesepuh atau pemangku adat dan pemuka agama di daerah tersebut. Beliau ini nantinya akan seperti perantara kita dalam mengucapkan rasa terima kasih atau rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu sebagai perantara kita juga untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada leluhur kita yang sebelumnya pernah menempati atau tinggal di desa tersebut, atau yang desa yang kita gunakan untuk menanam kopi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penyembelihan hewan, di mana penyembelihan hewan ini biasanya hewan yang digunakan itu seperti kerbau atau ayam, di mana itu masyarakat percaya bahwa itu sebagai persembahan atau rasa terima kasih kita dalam bentuk yang kita berikan itu makanan untuk para leluhur yang sudah gugur mendahului kita. Kemudian ada penyucian alat yang dimaksud di sini yaitu alat yang digunakan untuk memanen kopi seperti ember, dan ada cangkul dan lain sebagainya. Kemudian ada makan bersama atau kenduri yang masyarakat ini lakukan seperti kenduri pada umumnya. Kenduri itu menggunakan nasi tumpeng putih, kemudian menggunakan lauk pauk hasil panen bumi, palawija. Kemudian ada juga dimana dalam lauk tersebut ada sayur urap, ada kacang panjang, telur, ayam pejantan begitu, dan lain sebagainya. Nah, biasanya masyarakat yang paling ditunggu yaitu makan bersama ini, yang paling memaknai acara pada wiwit kopi, yaitu ini kenduri sendiri, karena itu sebagai bentuk kekeluargaan kita, kebersamaan kita itu dilihat dari makan bersama atau kenduri ini. Kemudian
Yang selanjutnya biasanya ada pertunjukan seni dan budaya. Ini melibatkan semua warga masyarakat yang ada di desa, bahkan satu kabupaten Temanggung. Misal acaranya diadakan di alun-alun Kabupaten Temanggung, pertunjukan seni budaya ini melibatkan seluruh warga masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan menampilkan bakat mereka, bisa di seni dan budaya ini, atau bisa juga ini kadang pemerintah kabupaten itu juga mengundang beberapa pertunjukan seni dari wilayah luar kota Temanggung untuk bisa meramaikan wiwit kopi ini. Kemudian acara selanjutnya itu ada edukasi dan penyuluhan, di mana edukasi ini atau penyuluhan ini biasanya diisi dengan workshop bagaimana sih cara merawat kopi, atau bagaimana sih cara mengolah kopi begitu. Kemudian ada penghormatan kepada leluhur, itu bisa dengan doa atau tadi penyembelihan hewan, itu biasanya masih dilakukan oleh warga masyarakat. Selanjutnya, apa sih makna terkandung dari panen wiwit kopi ini? Nah, wiwit kopi ini memiliki makna tersendiri, di mana dengan diadakannya tradisi wiwit kopi ini, itu untuk mempersembahkan sesaji. Diharapkan nanti waktu panen atau memperoleh hasil yang berlimpah, masyarakat petani itu mempercayai apabila pada saat panen tidak mengadakan wiwitan, maka hasil yang diperoleh itu kurang maksimal. Oleh karena itu, para petani dan masyarakat di daerah Temanggung itu masih percaya bahwa tradisi wiwitan ini merupakan salah satu tradisi yang wajib dilakukan pada ruang lingkup pertanian, di mana tradisi ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu agar hasil panen kita itu berlimpah, dan itu tuh berdampak sekali pada ekonomi warga masyarakat Temanggung yang bergantung pada panen tembakau dan juga panen kopi ini. Maka dari itu, warga masyarakat Temanggung masih mengadakan tradisi wiwit kopi ini sebagai rasa syukur kepada Tuhan, dan juga warga masyarakat berharap agar panen yang para petani ini dapatkan itu bisa maksimal dan bisa balik modal dari apa yang sudah kita lakukan. Rangkaian dari acara wiwit kopi itu sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu selamatan dengan membaca manakib, disertai memotong ayam ingkung pada malam hari, atau kenduri yang biasa dilaksanakan malam sebelum acara wiwit kopi itu dimulai. Kemudian ada juga pembuatan sesaji berupa buceng atau tumpeng. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan sesaji berupa buceng atau nasi kuning berupa tumpeng, kemudian sayur kluweh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu prosesi upacara wiwit kopi dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sesepuh desa yang sudah meninggal dunia. Kedua, kemudian yaitu pemimpin agama melanjutkan dengan berdoa agar hasil dari panen kopi mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir yaitu penutup dengan makan bersama dari sesaji yang telah dihidangkan. Kemudian dari kegiatan sesudah makan bersama atau kenduri tadi, masyarakat biasanya mengadakan beberapa acara kesenian pada malam harinya. Selanjutnya, selain itu, bagaimana sih cara melestarikan tradisi wiwit kopi ini? Nah, masyarakat itu biasanya membuat sebuah panitia acara. Sebelum melaksanakan kegiatan inti, panitia biasanya membentuk sebuah konsep begitu. Kemudian di dalam panitia tersebut ada bagian dokumentasi dan juga publikasi, agar masyarakat luar Temanggung itu juga mengetahui jika di Temanggung itu masih melaksanakan tradisi wiwit kopi sebagai bentuk rasa syukur kita. Kemudian edukasi dan kesadaran kepada masyarakat, di mana edukasi ini biasanya sebelum acara
berlangsung, panitia ini akan menyebarkan beberapa layer atau brosur di mana akan dilaksanakan tradisi wet kopi ini di salah satu desa atau di alun-alun kota, begitu agar masyarakat itu tahu. Nah, dari situ nanti warga masyarakat akan teredukasi dan tergerak hatinya untuk tetap melestarikan tradisi lokal yang masih ada di Temanggung, salah satunya itu tradisi wiwit kopi. Kemudian melibatkan generasi muda. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, anak-anak atau generasi muda ini perlu kita ajak atau kita tarik di dalam dalam acara ini, entah itu sebagai panitia atau sebagai pelaksana, di mana salah satu dari orang tua generasi muda ini pasti ada yang berprofesi sebagai petani. Nah, nantinya orang tua itu pasti akan mengajak anaknya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, sehingga anak itu akan memiliki kesadaran sendiri untuk dapat melestarikan tradisi ini. Nah, selain dari keterlibatan generasi muda, ada juga yaitu promosi budaya, di mana promosi budaya ini, tradisi wet kopi ini nanti bisa ikut dalam kegiatan workshop pameran atau kegiatan lain yang di mana kegiatan tersebut itu melibatkan kegiatan budaya-budaya di wilayah-wilayah tertentu, kemudian pemeliharaan nilai-nilai tradisi. Nah, ini biasanya warga masyarakat itu tetap mengadakan kegiatan atau prosesi pelestarian tradisi wet kopi ini sebagai pemeliharaan nilai-nilai tradisi agar seperti yang sudah saya katakan tadi, agar tradisi ini tidak hilang begitu saja, akan tapi nanti ada generasi selanjutnya yang melanjutkan tradisi ini, sehingga tradisi lokal yang ada di wilayah Temanggung ini tetap berjalan meskipun beliau-beliau sesepuh ini, para sesepuh sudah tidak mampu untuk melakukan prosesi ini. Pasar Pralambang Pemasren
panggawa prabot sampun manjengi paseban parakitan piranti tangan ingkang sampun pinata jangkep dening juru wilujengan panjenenganipun ingkang kinurmatan Mas Ngabehi Lukman Sutopo Hadi Raja ingkang miyos saking wewengkon Lego Tlaga Mulya Giya mratitesaken Lenggah Satata jinem jenjem gumolong pasuryan kebak ing rasa wicaksana Kanjeng Bupati ing alun-alun Kebak Ander para kawula ingkang hangatun sepuh turun nuwun jangkep hangasta bonabon pirantining wilujengan agung bebasan tepung dengkul lelenggahanipun arep sideng prawanen hangrantui jiling sabda sang kusata miwah empuning kopi wijiaro sang juru wisaksana ananging panjenenganipun Ndara Kanjeng Bupati Temanggung iya amber kae kasasun lenggah malih kanthi mardikaning Bapak Ibu Tani kadherekaken lenggah kanthi mardikaning penggalih Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir.
dari video tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat di daerah Kabupaten Temanggung itu masih melakukan tradisi tersebut untuk melestarikan, selain itu juga untuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar nantinya selain itu para petani ini juga berharap agar hasil panennya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga dengan adanya video tersebut bisa memperjelas dan menambah pengetahuan dari teman-teman semua tentang tradisi wiwit kopi yang ada di Temanggung ini. Sekian penjelasan kearifan lokal tradisi wiwit kopi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.